angka yang normal untuk indeks massa tubuh itu adalah 23 ya, itu normal. Kalau di bawah 23 biasanya di bawah 18 itu kurus sekali, itu di bawah 18. Pas yang normal itu 23. Kemudian kalau angka ini muncul antara 23 dan 27, itu yang normal, masih dikatakan normal. Kalau di atas 27 sampai 30 itu kegemukan. Kalau di atas 30 itu namanya obesitas. Nah, jadi tingkatnya begitu. Normal, gemuk, obesitas. Sehingga kita bisa memprogram diri agar kita itu tidak obesitas, maka kita indeks massa tubuh harus turun menjadi antara 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Darussalam yang saya hormati, pagi ini seperti biasanya kita akan membincang-bincang ringan masalah kesehatan jasmani. Materi untuk pagi ini akan kami lanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Untuk kali ini kita bahas lebih lanjut tentang faktor resiko. Jadi kalau penyakit kencing manis itu sekali lagi bukan penyakit yang datang dari luar atau ada penyebab penyakitnya, tetapi itu ada gangguan di onderdil tubuh kita, sehingga mohon maaf sampai dengan saat ini dunia medis, dunia kedokteran masih belum bisa menyembuhkan kencing manis secara total, hanya bisa mengontrol penyakitnya. Dalam arti gulanya dikontrol dan beberapa risiko-risiko juga dikontrol. Nah, oleh karena itu yang dibicarakan bukan penyebab penyakit tetapi faktor risiko. Faktor risiko biasanya itu bukan 100% yang kalau orang berisiko langsung nanti kena kencing manis, bukan begitu, tapi itu membuat risiko itu lebih tinggi kemungkinan terkena daripada yang tidak berisiko. Contoh risiko yang paling mudah, nomor satu paling sering ini adalah kegemukan. Jadi kegemukan itu faktor risiko dari kencing manis. Artinya bukan kalau orang gemuk lalu kena kencing manis, enggak. Dia akan lebih tinggi kemungkinan terkena daripada orang yang tidak gemuk, itu misalkan. Nah, untuk kegemukan ini kita bisa menghitungnya gimana caranya, yaitu dengan menghitung indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu kalau di HP kita zaman sekarang, HP yang zaman now itu, kita lihat cari aplikasi indeks massa tubuh, nanti keluar nanti. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Nah, di situ kita diminta memasukkan tinggi badan kita berapa, berat badan kita berapa. Nah, nanti dari situ akan muncul angka. Setelah diklik angka yang normal untuk indeks massa tubuh itu adalah 23 ya, itu normal. Kalau di bawah 23 biasanya di bawah 18 itu kurus sekali, itu di bawah 18. Pas yang normal itu 23.
Kemudian kalau angka ini muncul antara 23 dan 27, itu yang normal, masih dikatakan normal. Kalau di atas 27 sampai 30 itu kegemukan. Kalau di atas 30 itu namanya obesitas. Nah, jadi tingkatnya begitu. Normal, gemuk, obesitas. Sehingga kita bisa memprogram diri agar kita itu tidak obesitas, maka kita indeks massa tubuh harus turun menjadi antara 27 sampai 30. Berapa berat badannya? Nah, diisi aja di situ. Berapa berat badannya? Nanti akan muncul. Kalau misalkan berat badan sekarang 80, ya kan? Angkanya kok 31. Nah, kita turunkan 75 jadi berapa? Tinggal hitung. Karena tinggi badan tidak mungkin diturunkan atau dinaikkan juga susah kalau kita sudah berusia di atas 25 tahun. Jadi tinggi badan itu biasanya berhenti pada usia 25 tahun. Jadi kalau kita sudah dewasa, sudah 30 tahun dan sebagainya, itu tidak mungkin tinggi badan naik lagi. Nah, kalau tanya gimana program yang diiklan di pohon-pohon itu ada ortopedik bisa meningkatkan tinggi badan, nah itu saya tidak sih. Kemungkinan sih bisa, naiknya berapa mungkin. Itu dengan cara biasanya menambah bantalan ini antara tulang belakang itu. Jadi antara tulang belakang satu dengan lain itu ada bantalan semacam jaringan bantalan itu. Bantalan itu tidak dinaikkan, nanti akan bisa naik tinggi berat badannya. Itu program yang dianu itu. Tapi relatif kita tidak ikut ke sana, tetapi ya tinggi badannya tetap, nah berat badannya diubah berapa jadi yang normal. Nah, kalau sampai dengan antara 27 sampai 30, 23 sampai 27 itu kira-kira yang masih normal. Gitu caranya. Di aplikasi HP itu ada itu. Itu diantaranya kegemukan. Jadi faktor kegemukan itu bisa menambah tingkat risiko untuk kena kencing manis. Kemudian tingkat yang lain adalah tentang aktivitas fisik, katakanlah olahraga. Nah, kalau bahasa zaman sekarang yang disebut anak-anak muda itu mager, malas gerak. Nah, itu malas gerak itu juga merupakan risiko yang bisa meningkatkan diabetes. Jadi kalau anak-anak kita misalkan yang usia SMA, usia SMP itu cuma makan tidur, belajar makan tidur, nah itu termasuk malas gerak. Jadi tidak olahraga. Jadi mereka yang tidak berolahraga itu juga berisiko, meningkatkan risiko untuk kena diabetes. Yang berikutnya ya pola makan. Terutama pola makan itu kalau ini habis makan tidur. Nah, itu lebih gampang meningkatkan risiko. Makanya itu harus diimbangi dengan gerak. Apalagi kalau yang sering kali saya terima itu, kalau malam-malam itu lapar terus makan, habis makan tidur, ya itu risikonya lebih tinggi daripada yang tidak demikian. Kemudian risiko yang berikutnya yaitu tentang faktor keturunan. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa diabetes itu sebenarnya bukan murni faktor keturunan, tetapi faktor keturunan memegang peran juga. Yang kemarin kami sebutkan sudah bahwa kalau bapaknya ada yang kena diabetes,
maka kemungkinan anaknya, kemungkinan sekali lagi, bukan pasti ya, kemungkinan 30% itu anak-anaknya bisa kena diabetes. Jadi kalau misalkan seseorang bapak kena diabetes, kemudian anaknya 10 umpamanya, nah kemungkinan yang 3 kena, yang 7 tidak kena, kemungkinan itu. Kemungkinan yang lain adalah kalau ibu itu terkena, kemungkinan 50% anaknya kena. Jadi kalau anaknya 10, ibunya kena, kemungkinan yang 5 kena, yang 5 tidak kena. Kira-kira begitu. Kalau bapak ibu gimana? Nah, kalau bapak ibu tidak bisa 30 ditambah 50, ya tidak begitu. Kira-kira kalau bapak ibu yang kena ya kemungkinan bisa kena semua. Itu kira-kira begitu. Tetapi sekali lagi faktor risiko untuk keturunan ini bisa dimodifikasi. Karena ini bukan kalau bapaknya kena pasti kena, tidak begitu. Tapi ini bisa dimodifikasi dengan modifikasi tadi, mengendalikan kegemukan, jadi jangan sampai kegemukan. Kemudian dia juga gerak, dia juga yang lebih juga itu adalah faktor stres. Nah, jadi kalau setiap hari stresnya itu tinggi, itu kemungkinan bisa kena diabetes stres. Karena stres itu akan menyebabkan pengeluaran hormon-hormon stres dalam tubuh kita. Nah, hormon stres itu kerjanya dia akan banyak membelah faktor makanan menjadi gula. Jadi gulanya menjadi meningkat. Makanya itu seringkali kalau misalkan ada seseorang yang lagi sakit parah, kemudian dibawa ke gawat darurat, kemudian di gawat darurat diperiksa gula darahnya, biasanya tinggi. Nah, itu belum tentu gula darahnya tinggi, kecuali gula darahnya sampai 500 misalnya. Biasanya sekitar 200 sekian, 250. Nah, itu belum tentu karena diabetes, tapi karena stres bisa. Nah, tidak buru-buru untuk diputuskan oh ini kena diabetes. Nanti ditunggu, kalau dia sudah kesakitannya berkurang dan sebagainya, bisa diulang gulanya, berapa kadar gulanya. Demikian juga dengan tekanan darah tinggi. Kalau orang yang lagi kesakitan parah, misalkan dia kecelakaan, dia masih sadar tapi ada patah tulang atau karena luka besar, itu dia stres. Kalau diukur tekanan darahnya juga tinggi, biasanya gulanya juga tinggi. Itu belum tentu karena kena tekanan darah tinggi atau karena diabetes, tetapi karena stres tadi. Oleh karena itu, stres juga memegang peran dalam faktor risiko. Stres yang kami sebut itu belum tentu stres karena pikiran, tapi stres karena badan juga bisa. Contohnya kecapean yang sangat, ya, sangat capek sekali, itu termasuk stres fisik. Kalau pikiran ruwet itu stres psikis. Dua-duanya akibatnya hampir sama. Nah, itu semua faktor risiko agar kita untuk tidak mudah kena diabetes, maka harus dikendalikan. Jadi berat badan, gerak, stres, kemudian kalau ada oh saya takut orang tua saya kena, ya tidak perlu takut karena semuanya itu risiko. Oleh karena itu kalau ada yang kena begitu, maka diupayakan bagaimana agar berat badannya tidak berlebih, bagaimana agar dia tetap bisa berolahraga, bagaimana agar stres bisa dikelola dengan baik. Itu adalah upaya-upaya agar kita
tidak mudah terkena diabetes. Oleh karena itu sangat apa namanya, bagus bagi kita yang masih sehat, maka menerapkan pola makan. Nah, jadi kalau ajaran Rasul pola makan, kita tidak makan kalau tidak lapar. Kalau makan kita tidak boleh sampai kenyang. Itu adalah sesuatu pola makan yang perlu kita terapkan agar juga tidak mudah kena diabetes. Demikian juga orang yang sudah kena diabetes, pola makannya ya di situ, cuman kita tidak menerapkan yang tunggu lapar, tapi kalau kita membuat makan itu yang teratur, itu nanti kita bahas kalau kita membahas tentang bagaimana menangani diabetes untuk sehari-hari. Jadi faktor risiko itu yang paling mudah mungkin yang kita bisa terapkan, yaitu tadi mengendalikan berat badan, gerak, stres, diantaranya memperbaiki pola makan. Itu adalah sesuatu yang bisa membantu kita agar tidak mudah kena diabetes. Kalau ada pertanyaan, loh itu yang badannya kurus kok juga kena diabetes? Ya, namanya faktor risiko. Sekali lagi, tidak selalu yang gemuk itu kena, tapi yang kurus tidak kena. Demikian juga itu yang senang pemain voli nasional, pemain voli nasional atau tukang sepak bola juga kena diabetes. Ya, bisa. Karena sekali lagi tadi yang dibilang adalah faktor risiko, bukan penyebab pasti. Jadi kita semua perlu waspada, ya, berhati-hati untuk diri sendiri agar kita bisa mendapatkan nanti diri yang sehat. Karena sehat itu konon orang-orang ngomong sehat itu ternyata mahal, ya sehat mahal. Karena kalau sakit seringkali segalanya akan berhenti. Ini faktor-faktor risiko. Jadi mungkin ada yang pengen didiskusikan sebelum dilanjut faktor risiko. Ya, mari Pak Taufik. Yang dimaksud dengan stres fisik itu bagaimana, ada contohnya apa? Oke, stres fisik itu contohnya adalah yang paling mudah itu kelelahan fisik. Jadi kalau orang bekerja umpamanya, bekerja sampai larut malam, umpamanya dari pagi sampai larut malam, itu stres fisik. Jadi badannya akan merasa kecapean. Nah, itulah yang kecapean itu termasuk stres fisik. Yang mudah itu seperti itu. Belum lagi yaitu misalkan ada sakit, rasa sakit, misalkan sakit yang sangat, itu termasuk stres fisik. Nah, stres psikis itu ya pikiran, stres psikis, pikiran yang ruwet, atau karena kesakitan itu juga fisik. Jadi kalau orang kesakitan sekali itu fisiknya juga stres, pikirannya juga stres. Dua-duanya juga mengakibatkan hal-hal yang saya tadi menyebabkan hormon-hormon stres itu akan keluar dari tubuh kita secara otomatis. Hormon stres itu. Mungkin ada lagi? Kalau tidak dilanjutkan sedikit ya. Jadi yang lagi juga faktor risiko yaitu tentang penyakit. Penyakit misalkan penyakit tekanan darah tinggi itu juga meningkatkan risiko. Sekali lagi, tidak selalu yang tekanan darah tinggi itu jadi diabetes, enggak, tapi itu meningkatkan risiko dan darah tinggi. Karena penyakit-penyakit itu juga lagi-lagi mempengaruhi sistem hormon tubuh kita. Kemudian ada penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit hormonal, misalkan ada
yang disebut dengan gondok beracun katanya. Nah, orang di sini ngomong gondok beracun katanya. Gondok beracun itu gondok, penyakit gondok yang sebabnya tidak jelas, tetapi dia membuat tubuh kita itu seperti dalam tanda petik keracunan. Jadi makannya banyak tapi tidak gemuk. Dia selalu berdebar-debar, dia susah tidur. Itu diantaranya kalau kena gondok beracun itu istilahnya. Orang-orang menyebutnya begitu, tapi sebutan medis itu adalah karena hipertiroid. Jadi kelenjar tiroidnya fungsinya mengalami peningkatan yang drastis. Itu juga bisa menyebabkan menjadi faktor risiko dari diabetes. Itu yang banyak itu antaranya. Kalau ada diabetes biasanya ada hipertensi terkait dengan diabetes, atau diabetes dan hipertensi. Nah itu kalau beda, hipertensi itu menjadi resiko diabetes, tapi kalau orang diabetes kemudian hipertensi itu biasanya banyak yang karena komplikasi. Tapi bisa juga yang berdiri sendiri-sendiri, dia memang diabetes kemudian dia hipertensi, begitu diantaranya. Itu faktor-faktor risiko yang seringkali menyebabkan diabetes bisa muncul. Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu yang disebut dengan pola hidup sehat tadi. Makanya kalau pemerintah itu menganjurkan pola hidup sehat, maksudnya memang itu. Tetapi memang itu pola hidup sehat itu tidak mudah kita menerapkannya, karena faktor-faktor kehidupan ini banyak yang mempengaruhi. Di antaranya pola hidup sehat, misalkan kita mulai dari aktivitas kita bagaimana, terus pola istirahat kita bagaimana, pola makan bagaimana, pola mengelola stres bagaimana. Nah, kalau stres ini seringkali kita tidak terasa. Suatu contoh misalkan yang paling gampang, ini duit ada, mau beli sesuatu tapi barangnya tidak ada, ini sudah stres juga kan. Gimana cari ini udah ada, padahal sebenarnya kita bisa mampu. Nah, belum lagi yang memang tidak mampu, artinya seperti besok mau makan apa ya, mau beli beras kita duitnya tidak cukup. Nah itu juga stres tersendiri. Yang mudah stres seperti itu. Jadi stres itu sesuatu yang seringkali tidak kelihatan, tapi disitulah banyak merubah karena mempengaruhi hormon-hormon tubuh kita. Oleh karena itu salah satu kalau kita baca di misalnya di Puskesmas dan sebagainya, diantaranya dalam cerdik itu ada kelola stres harus dikelola. Artinya kalau mengacu kepada kesehatan jiwa, ya kalau stres itu harus dilawan dengan cara berorientasi kepada tugas. Artinya misalkan kalau kita lagi kekurangan duit, ya kita kerja cari duit. Nah misalkan seperti itu. Kalau kita misalkan, oh ini saya kok gemuk, bagaimana? Ya kita upayakan untuk menurunkan berat badan. Tidak usah dipikir terlalu lama, saya kegemukan dipikiri dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi kita upayakan untuk menurunkan berat badan. Artinya itulah yang disebut dengan berorientasi kepada tugas seperti itu. Mungkin faktor risiko dari diabetes yang sering kita jumpai yaitu. Jadi jangan diartikan kalau gemuk pasti diabetes, kalau kurus pasti tidak.
itu hanya risiko. Demikian juga kalau orang tuanya ada yang kena, itu pasti anaknya kena juga tidak. Itulah yang disebut dengan risiko. Lain dengan penyebab. Kalau penyebab misalkan kalau makan makanan yang kotor-kotor itu gampang kena mencret. Nah, itu mencret itu ada penyebabnya seperti itu. Tapi kalau diabetes ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolisme tubuh atau proses kimiawi di dalam tubuh. Jadi ngomongnya adalah faktor risiko. Mungkin demikian untuk saat ini, sengaja untuk tidak terlalu banyak-banyak biar kita bisa mengendapkan sedikit demi sedikit, karena terus terang dunia medis itu memang bukan dunianya semua orang. Jadi kalau banyak-banyak nanti tidak bisa dicerna dengan baik. Jadi mari kita kendalikan faktor risiko. Kalau ada di diri kita, ya faktor risiko itu kita upayakan untuk diminimalisirkan, diperkecil agar tidak gampang kena diabetes dan kita badan kita bisa sehat sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Salah satu yaitu saya ingatkan, indeks massa tubuh bisa dilihat di HP itu ya. Lihat nanti aplikasi indeks massa tubuh, nanti keluar, kita tinggal masukkan berapa tinggi badan kita, berapa berat badan kita, nanti akan muncul berapa angkanya. Kalau pengen menjadi ideal, nah diturunkan, saya mesti turun berapa kilo nanti. Nah, itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.